Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Aduh. Langsung saja, ini dari koran hari ini di Italia sana. Jeng jeng, ini pembahasan kita ya seputar ini aja. Mungkin kawan-kawan sudah tahu kemarin malam sudah ada berita. Ternyata baru aku bikin, Brozovic ngasih sinyal-sinyal beda. Tahu-tahu. Brozovic say yes to Al-Nassr. Kabarnya dia akan mendapatkan gaji 100 juta selama 3 musim. Gila. Ini yang memang dibilang intinya sih dia bilang jika kalian ingin membeli mimpi saya harganya 30 juta semusim. Bam! 100 juta dikasih 3 musim. Sementara itu Lukaku says no to 120 million. Gila. Lukaku ini dia kabarnya ditawarkan gaji, ditingkatkan lagi penawarannya jadi 50 juta semusim untuk 2 musim tambah bonus, makanya 120 juta. Anyway, kemudian ada lagi berita Kim Min-jae 58 juta ke Bayern Munchen. Katanya Napoli juga mengincar Scalvini dan sebagainya, tapi kita akan fokus lebih di Inter Milan. Ini sengaja aku ganti nih backgroundnya pakai Brozovic karena Brozovic. Bayangkan gaji dia 30 juta tapi harga jualnya cuma 23 juta. Aku masih nggak ngerti dengan pemikiran manajemen Inter, tapi aku tetap berprasangka baik bahwa mereka lebih tahu gitu loh. Aku cuma gini layar kaca aja kan, kalau Marotta dan sebagainya kan dia tahu valuasi pemain itu seperti apa, keuntungannya, kerugiannya. Sudahlah, relakan saja, mau bagaimana lagi. Next. Tadi aku sudah bilang soal Lukaku menolak kontrak 50 juta semusim dari Al Hilal. Sementara itu Chelsea juga sudah sedang merencanakan, cuma belum tahu kapan akan duduk negosiasi dengan Inter untuk tawaran itu, pinjam dengan obligation to buy. Kemudian Ambrosio juga yang kemarin aku bahas, dia katanya bilang mau berapapun dikasih gaji, tapi ternyata akhirnya tidak ada perpanjangan kontrak untuk D'Ambrosio. Ya, 9 musim di Inter dari Januari 2014. Wow. Ini adalah pemain warisan dari Banter era yang waktu itu tidak tergantikan, walaupun sekarang sudah jarang, tapi setiap dia bermain selalu memberikan 100% lah. Beda banget dengan Korea, beda banget dengan si Rogolimo. Semoga Ambrosio entah dia akan pensiun atau pindah, tapi kayaknya sih lebih baik pensiun biar nggak sakit hati kayak Ranocchia kan. Dia nggak pensiun tapi akhirnya dia udah ngerasa nggak bisa lagi. Kemudian berita bagus tentang Bastoni. Agennya Bastoni sudah mengkonfirmasi bahwa renewal kontraknya sudah tidak bisa iminan, itu maksudnya sudah tidak bisa dicegah lagi, sudah tidak bisa dihindari lagi. Sudah ada di final stage, kabarnya dia akan mendapat kenaikan gaji yang cukup signifikan. Menurutku sangat layak karena Bastoni ini adalah salah satu center back terbaik di Liga Serie A, bahkan dengan keunikannya yaitu mampu memberikan crossing. Nah, dan ini adalah trade yang langka untuk center back. Kemudian Onana lagi. Walaupun proposal pertama MU sudah ditolak, tapi tampaknya Ten Hag masih belum menyerah. Karena gini, yang aku dengar, tapi ini baru rumor ya, katanya Ten Hag itu dikasih budget 100 juta kalau tidak ada penjualan pemain. Jadi dia tanpa perlu jual pemain aja dia udah punya budget belanja 100 juta. Gila, beda banget dengan Inter, Pak. Nah, Inter kan maunya 60 juta ke atas. Tapi kalau dia membeli Onana itu kan 60 juta, sisanya cuma 40 juta aja. Declan Rice aja itu 100 juta. Artinya kalau MU ingin mendapatkan pemain yang anggaplah top tier ya 40 juta ini kurang. Masalahnya apakah dia mau 60 juta itu hanya untuk kiper? Ini yang apa ya? Semoga dia nggak mau gitu maksudku. Tapi kabarnya si Ten Hag dia akan menelpon langsung Onana karena mereka kan mantan guru murid ya. Kalau kawan-kawan ingat di Ajax, Onana juga dipegang sama Ten Hag. Aduh, kalau sampai pelatih nelpon langsung biasanya susah ini. Kemudian untuk penggantinya
Trubin, karena Mamardashvili itu dirasa terlalu mahal. Nah, Trubin ini adalah pemain goalkeeper dari Ukraine, sekarang main di Shakhtar Donetsk. Eh, Cukup bagus sih aku lihat. Tapi apakah sebagus Onana? Aduh, terus terang aja susah. Cuman karena namanya 21 tahun dan harganya juga cukup murah, dengar-dengar harganya antara 15 jutaan gitu. Tapi satu yang dibilang oleh agennya adalah Trubin akan pindah ke klub yang memberikan jaminan dia akan jadi kiper utama. Nah, itu maunya Trubin, agennya Trubin. Terus terang ini jelas bukan hal yang sulit untuk Inter, karena mau nggak mau ada gosip bahwa Handanovic akan ditunda ininya pensiunnya, karena manajemen ingin dia bersikap seperti musim lalu di mana dia jadi mentornya Onana, mempermulus asimilasi kiper baru ke dalam klub, dan Onana juga mengakui bahwa dia sangat dibantu oleh Handanovic. Tapi ya jelas kalau kita membeli Trubin ini aja pasti dia sasarannya akan dijadikan kiper utama. Cuman apakah Trubin ini punya kualitas yang cukup untuk menjadi kiper utama? Kalau kita bandingkan dengan Onana ya jelas tidak, karena ya MU aja ngotot banget pingin ngambil Onana. Kalau Trubin setara dengan Onana ya mending mereka ngambil Trubin toh. Tapi kalau kita bicara masalah potensi, menurutku jelas ini kiper yang punya potensi bagus. Aku masih berharap semoga ada keajaiban dan MU entah gimana nggak jadi beli Onana. Itu guys. Nah, sekarang akhirnya kita bahas tentang Brozovic. Aduh, aku masih merasa gimana gitu. Sebenarnya aku pinginnya nggak usah deh bikin konten gara-gara Brozovic ini. Cuman ya bagaimana lagi, akhirnya Brozovic sudah menerima pinangan dari Al-Nassr. Inter juga kelihatannya happy karena jelas uang yang ditawarkan oleh Al-Nassr dibandingkan Barcelona itu lebih gede. Barcelona 18 juta, Al-Nassr 23 juta. Jadi 5 juta euro ini kan mungkin kelihatannya wah itu kan jumlah kecil, tapi aduh itu gede banget Pak untuk tim sekelas Inter. Dan sebagai katanya Inter begitu Brozovic kan udah kelar nih, besok Inter akan duduk dengan Sassuolo dan antara jadi beli Fratesi atau enggak besok akan ada kepastiannya. Karena sudah ada uang mungkin ya manajemen akan nge-push untuk dapetin Fratesi. Aku sih memang bilang lebih bagus si Milinkovic-Savic, tapi menurutku Fratesi ini bukan pemain jelek juga. Bukan tidak mungkin dia akan jadi the next Barella, karena Barella ketika kita membeli Barella, status kebintangan Barella itu juga ya 11-12 dengan Fratesi sekarang. Waktu itu dia memang sudah wah ini gelandang bagus, tapi ya jelas nggak sebagus Barella yang sekarang. Ngerti kan maksudku? Fratesi sekarang kan udah aura bintangnya tuh oke, di timnas juga oke. 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi aku yakin dia akan bisa menjadi sekelas dengan Barella. Itu sih. Nah, yang menarik yang aku ingin bahas sekarang adalah bagaimana lini tengah Inter tanpa Brozovic. Ada hal yang menarik ya dalam diri Brozovic. Kalau kawan-kawan ingat di awal-awal musim aku bilang wah Inter bermain dengan cara yang berbeda. Satu, bermain dengan lebih cepat. Dua, Brozovic lebih sering maju. Padahal Brozovic ini kan gelandang bertahan. Cuman kalau kawan-kawan ingat ketika kita membeli Brozovic itu memang dia aslinya gelandang serang. Yang menarik adalah ini, aku perlihatkan langsung. Ini statistik Brozovic di 2 musim lalu, 2021-2022. Dia bermain hampir nggak pernah absen, nggak pernah cedera, 35 kali. Dia mencetak 3 gol, 4 assist. Bandingkan dengan musim lalu di mana dia cedera cukup lama, dia bermain hanya 28 kali, sering jadi cadangan juga, sering jadi pemain pengganti. Tapi kenyataannya adalah dia mencetak lebih banyak assist. 3 gol 6 assist. Jadi sebenarnya kalau kita mau bilang wah ini sudah mulai tergantikan, wah no. Brozovic itu dia karena cedera saja, tapi kenyataannya bahkan permainan Brozovic itu lebih bagus dibandingkan musim lalu. Dibandingkan dengan 2 musim sebelumnya.
Karena apa? Posisinya masih sama gelandang bertahan, tapi dia lebih aktif memberikan kontribusi gol. Nah, sekarang kalau kita bahas lini tengah Inter dengan kehadiran Hakan ya, kan kita hampir pasti Hakan itu akan diplot sebagai gelandang bertahan karena masih terlalu dini untuk benar-benar memberikan posisi gelandang bertahan itu kepada Aslani. Oke, jadi nah ini kayaknya nggak kelihatan aku. Ya, ini aja. Ini kira-kira posisi lapangan tengah Inter. Hakan di posisi gelandang bertahan, Miki atau Fratesi di gelandang kiri, dan Barella di kanan. Kalau kita jadi ngambil Fratesi. Kalau nggak jadi ya SMS mungkin di sini. Nah, yang menarik adalah aku ingin kawan-kawan lihat perbandingan antara heat map Brozovic dengan Hakan. Nah, ini Brozovic. Kelihatan heat mapnya bagaimana yang warna merah ini, maksudnya dia sangat aktif di area itu dibandingkan dengan yang warna kuning. Bandingkan dengan Hakan, ini dia Hakan. Terlihat banget bedanya dari heat map, dari pergerakan, kecenderungan pergerakan mereka sangat berbeda. Walaupun musim ini kan Hakan campur-campur, kadang jadi gelandang bertahan, kadang jadi gelandang tengah. Cuman dia kan cukup banyak jadi gelandang bertahan. Jadi dari sini kita bisa lihat porsi gelandang bertahan itu juga banyak kelihatan dan perbedaannya juga sangat jelas. Jadi kita bisa kesampingkan bahwa heat map ini juga berdasarkan pergerakan dia sebagai gelandang tengah. Nah, kalau kawan-kawan lihat bagaimana Brozovic cenderung melakukan pergerakan di sekitar area tengah lapangan. Ketika dia melakukan overlap pun dia cenderung melakukannya dari arah tengah. Cuma kalau kawan-kawan ingat di awal-awal musim dia sempat overlap sampai ke pojok ini. Dari sini, dan kalau nggak salah dia ada menggocek-gocek gitu kan. Dibandingkan dengan Hakan, ketika bertahan dia tentu saja di area sini kan areanya gelandang bertahan, tapi ketika dia menyerang Hakan lebih banyak melakukan serangan dari posisi Metsala, bukan dari arah tengah. Ini perbedaan yang sangat kelihatan dibandingkan Brozovic. Kenapa? Nah, mungkin dia masih terpengaruh dengan posisi aslinya karena itu kan secara naluriah ya. Itu yang menurutku sering terjadi. Dan juga kalau dilihat Hakan ini kan dia bagus dalam melakukan crossing. Kalau dia maju atau overlap dari sisi ini, kan ini bukan posisi yang ideal untuk melakukan crossing. Crossing itu mestinya ya dari agak samping ini. Itu Hakan, itu perbedaan tipikal permainan mereka. Kalau Brozovic lebih dari arah tengah, kalau Hakan lebih dari arah menyamping. Kemudian yang kedua, perbedaan yang signifikan adalah stamina kedua orang ini. Kedua pemain ini sangat beda. Brozovic itu dia bisa main 2 kali seminggu, dua-duanya 90 menit. Kalau Hakan nggak bisa. Nggak bisa, karena memang bahkan sebenarnya Hakan yang sekarang dibandingkan ketika dia masih di Milan sudah terlihat ada peningkatan stamina. Kelihatan sekarang dia tuh lebih kuat berlari. Ini mungkin juga karena dulu di Milan dia kan sering dimainkan di sayap. Kawan-kawan tahu bagaimana main di sayap itu lebih banyak sprintnya, sehingga ya lebih cepat terkuras energinya. Mungkin itu juga berpengaruh ya. Yang artinya karena Hakan itu tidak bisa seperti Brozovic week in week out full 90 menit, artinya jelas akan ada kesempatan yang lebih banyak untuk Aslani bermain. Ini makanya Inter berani menjamin bahwa Aslani akan mendapat menit bermain lebih banyak, walaupun mungkin tidak sebagai starter. Nah, itu kan skenario pertama. Skenario kedua, bisa saja Hakan dimainkan sebagai gelandang tengah. Kalau Inzaghi merasa Aslani sudah siap untuk memegang posisi gelandang bertahan itu, karena terus terang aja Aslani melakukan ini ketika kita melawan Barcelona dan ternyata dia bagus. Bisa jadi, bukan tidak mungkin. Dan kita tahu Aslani lebih mirip ke Brozovic dari segi karakter permainan. Nah, kalau kita bandingkan dengan gelandang kita satu lagi yaitu Barella, jelas tidak ada saingan. Musim lalu mungkin salah satu musim terbaik Barella, dia mencetak 13 gol, 4 assist, gila. Untuk seorang gelandang tengah,
17 kontribusi gol ini sangat besar karena dia bukan gelandang serang, dia punya kewajiban bertahan yang juga cukup ini. Bahkan ketika Brozovic itu maju, biasanya yang paling sering nutup posisi yang ditinggalkan oleh Brozovic itu adalah Barella. Menurutku Barella adalah salah satu nyawa lini tengah Inter, dan aku sudah sering bilang bahwa kalau Barella main bagus, hampir pasti Inter main bagus. Tapi kalau Hakan main bagus, belum tentu Inter main bagus. Brozovic juga gitu. Brozo main bagus, Inter juga belum tentu main bagus. Makanya menurutku Barella posisinya sebaiknya tidak diganggu gugat. Itu sih guys. Oke, itu aja konten kali ini yang cukup menyedihkan. Adios Brozovic, semoga di Al-Nassr menemukanlah, walaupun tidak kompetitif seperti Liga Eropa, tapi ya udah 30 juta untuk membeli mimpi Brozovic mestinya lebih dari cukup sih. Oke guys, itu dulu. Sekali lagi terima kasih Brozovic, semoga sukses. Ciao guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.